Halo semuanya, kembali lagi di podcastnya Telset. Sama gue Faisal, sekarang ditemani sama Mas Bayu, dan juga ada perwakilan dari Asus Indonesia nih, Mas Firman, selaku Head of PR Asus Indonesia. Kita tuh ngobrolin hal-hal ya semacam teknologi terbaru nih, yang baru aja diperkenalkan oleh Asus. Layar OLED buat laptop terbarunya Asus. Nah, penasaran kan kayak gimana teknologinya dan seri apa aja yang mungkin bakal pakai teknologi layar canggih ini. Jadi, tonton terus. Blink it up, blink your screen to level up. Lit it all. Lit your world in visual. Kill your eyes, feel amazing colors. See the difference, experience the difference. Asus OLED. Blink it up, bring your screen to level up. Lit it all, lit your world in visual. Asus OLED. Oke, gini Mas Firman, apa kabar ini? Baik-baik, Alhamdulillah, masih WFH ya? masih Masih. Apa udah mulai ke kantor sekali seminggu gitu? belum, paling sekali-sekali kalau ada perlu kita ke kantor, tapi nggak nyampe sebulan sekali. Paling ya sebulan sekali sih adalah sebulan 2 kali, 3 kali. Udah kangen sebenarnya ini. Sebenarnya udah kangen banget sama ikutan apa? Iya, acara Asus. udah. Apalagi makanan-makanannya enak banget. Gemukan cuma lumayan. Kan, Gemukan. kantor itu udah kayak piknik aja jadinya. Tapi kan meskipun kita WFH tetap ya jalan lah produk teknologi makanya. Ya, harus jalan terus. Tetap. Nah, ngomongin teknologi baru, kemarin tuh baru dapat rilis, terus kita naikin juga beritanya soal layar OLED terbaru Asus. Nah, setahu saya nih, kalau nggak salah kan Asus sudah ngeluarin laptop pakai layar OLED ya, tapi buat ZenBook Pro 2 kalau nggak salah ya. Ya, Nah, awalnya ini apa bedanya sih sama layar OLED yang sekarang gitu? Oke. Awalnya sih kita mulainya dari ZenBook Duo waktu itu US 482. Udah gitu kita update ke US 582 yang ZenBook Pro Duo itu udah OLED. Nah, kemudian kita turunin juga ke yang ZenBook Classic pakai OLED juga. Nah, supaya apa? Ini kan sekarang trennya WFH nih, semua pada kerja dari rumah, sekolah dari rumah, dan ngelihat layar monitor itu, lihat layar laptop itu tadinya paling sehari 2 jam, 3 jam, kalau yang anak sekolah atau misalnya di kantor pun ya paling ya 5 jam, 6 jam, kan 8 jam nggak mungkin dia lihat layar laptop terus. Nah, sejak WFH, ngelihat layar laptop itu bisa jadi 6 jam, 8 jam, bahkan yang WFH itu bisa 10 jam depan laptop. Karena kan dia dari rumah, ya kerjanya jadi ya mantengin layar laptop terus. Makanya kita turunin layar OLED itu nggak cuma di versi high-end. Nah, kita bawa Asus OLED ini ke laptop yang seri mainstream. Nah, kalau misalnya bedanya dengan yang versi high-end-nya, kalau dari sisi teknologi, Asus OLED ini sama, fiturnya, fungsinya, segala macam sama. Paling beda resolusinya, beda refresh rate-nya gitu aja sih. Nah, ini menarik nih. Tadi entah keceplosan atau gimana nih Mas Firman nih. Refresh rate. Nah, refresh rate kayaknya bakal ada refresh rate kencang nih kayaknya di laptop OLED nanti nih. Bisa, ya. Soalnya kan teknologi di monitor itu juga kan di-upgrade terus sampai ke depannya. Jadi awal-awal mungkin ya masih 60 Hz, tapi ke depan pasti akan ada layar OLED yang punya panel dengan refresh rate lebih tinggi dan juga response time-nya lebih tinggi lagi. Oke. Tapi menarik melihat ya kedepannya laptop OLED bakal mulai populer, mungkin ya dipopulerkan sama Asus. Tapi ini pertanyaan, mungkinkah gitu ya, ketika layar OLED udah diaplikasikan ke laptop mainstream-nya Asus, apakah ada seri-seri Asus lainnya yang lebih terjangkau mungkin ya, pakai panel IPS LCD tapi kualitasnya ditingkatin, atau mungkin resolusinya dinaikin, atau ada refresh rate-nya dinaikin, dan lain sebagainya nggak, Mas? Untuk laptop yang layar OLED ini, ke depan sih
pasti akan jadi tren, nggak cuma dari kita, dari Asus, dari brand lain pun pasti akan nantinya bertahap mereka akan masukin juga layar OLED. Dia kualitasnya udah sedemikian bagus, resolusinya juga, refresh rate-nya, response time-nya udah semakin bagus. Nah, improvement dari situ untuk dari IPS kelihatannya udah mulai maksimal teknologinya. Jadi untuk di laptop sendiri larinya ke depan untuk improvement pasti akan ke layar OLED ini. Jadi dari sisi laptop yang seri IPS tentunya dia akan sangat banyak nanti menggantikan laptop yang layar jenis TN yang dulu ada di segmen yang entry level, kemungkinan nanti dia akan naik ke layar IPS, sementara yang di mainstream-nya akan turun menggunakan layar OLED ini, seperti gitu sih. Kalau gue sih gini ya, OLED ini kan mungkin secara teknologi juga lebih mahal ya. Ini Asus sendiri akan menerapkan teknologi ini di semua seri laptopnya, dari yang high end sampai yang premium sampai yang murah low end tuh akan dipakai layar OLED nggak? Seperti kayak teknologi lain yang baru beredar, panel Asus panel jenis OLED ini juga memang harganya masih cukup mahal ya, sama kayak di TV lah, televisi gitu kan, yang layarnya OLED dibanding layar yang IPS biasa harganya lumayan masih jauh nih. Nah, tapi ke depan trennya akan ke arah sana. Jadi ke depan di industri laptop pun akan banyak produsen laptop yang menggunakan layar OLED. Nah, untuk awal-awal memang kita hadirkan di segmen premium aja, di ZenBook Duo, ZenBook Pro Duo. Nah, tapi belakangan di seri VivoBook pun kita mulai masukin yang layar Asus OLED. Nah, untuk yang ke depan nggak cuma yang satu tipe aja, kita akan ada banyak lagi tipe lain yang menggunakan Asus OLED ini, dan tentunya harganya juga akan lebih bervariatif nantinya. Nggak cuma yang harga mahal, tapi yang harga mainstream pun udah akan mulai bergeser ke Asus OLED ini nanti. Berarti ada kemungkinan ke depan layar OLED ini nggak cuma di segmen yang laptop sultan aja lah ya. Berarti yang untuk bawah juga akan bisa menikmati layar OLED ini ya. Kalau dulu kita mulai dari 40-an, 30-an, nah sekarang kita mulai dari 8-an, 10 itu udah mulai menggunakan layar jenis OLED. Sebenarnya yang pengen disasar dari kalau dari Asus sendiri apa ya? Kalau misalnya kalau kita lihat kan lebih boleh dibilang untuk saat ini ya, layar OLED ini lebih cocok ke konten kreator gitu. Cuman sebenarnya yang pengen disasar sebenarnya siapa untuk saat ini? Benefitnya si Asus OLED ini nggak cuma buat si para content creator sih ya. Soalnya dari sisi teknologi, layar Asus OLED ini juga radiasinya itu jauh lebih rendah dibandingkan layar jenis IPS misalnya. Dan dia juga bisa pancaran sinar biru kan, dari kemarin-kemarin kita udah dengar bahwa sinar biru itu di layar itu bisa lebih ngerusak terhadap mata. Nah, layar jenis OLED ini pancaran sinar birunya itu bisa lebih ditekan. Jadi pengguna biasa pun, meskipun dia bukan konten kreator, kalau menggunakan layar Asus OLED ini matanya bisa lebih terjaga gitulah, kesehatan matanya. Terus dari sisi akurasi warna memang sangat bermanfaat untuk para konten kreator, atau misalnya fotografer atau video editor yang sering retouch warna, perlu akurasi warna yang tinggi. Nah, tetapi buat pengguna biasa, dari sisi misalnya pelajar, dari sisi pekerja biasa, dia juga tentunya akan sangat terbantu dengan layar jenis Asus OLED ini. Karena ya selain lebih nyaman di mata, akurasi warnanya juga lebih bagus, dan ke depan teknologi layar Asus OLED ini juga akan dikembangkan dan akan bisa juga dimanfaatkan oleh laptop-laptop yang butuh respons lebih tinggi. Misalnya untuk para gamers nanti juga kemungkinan akan ada laptop dengan yang menggunakan layar Asus OLED ini. Ngadirin teknologi layar OLED di laptop ini pasti gamer-gamer yang paling senang ya kayaknya. Ya, gamer, sebagai informasi aja, yang layar Asus OLED saat ini yang kita pakai itu response time-nya udah 0,2 milisecond, jadi udah dibanding
layar IPS di laptop gaming itu respons time-nya udah cepet banget, 0,2 milisecond teknologinya sekarang. Cuman untuk refresh rate-nya mungkin memang belum sampai 300 Hz misalnya, belum sampai ke sana. Tapi dari sisi response time-nya udah sangat cepat, udah 0,2 milisecond, itu udah bagus banget itu. Sekarang baru di ZenBook sama VivoBook ya, Ya. yang untuk ini teknologi OLED ini. Asus OLED-nya ya, saat ini di pasaran Indonesia baru ada di ZenBook series sama VivoBook. VivoBook-nya pun baru satu tipe aja yang menggunakan Asus OLED ini. Tapi ke depan akan ada juga yang versi AMD-nya pakai Asus OLED juga ada. Soal OLED nih, tadi Mas Firman nyebut soal perlindungan mata ya, radiasi sinar biru gitu ya. Jadi lebih aman lah buat mata, lebih nyaman juga. Tapi ada nggak sih fitur keamanan lain khususnya buat mata, kenyamanan juga biar pengguna tuh ya seperti kata Mas Firman tadi, karena WFH kita bisa lebih lama berjam-jam depan laptop gitu. Ada nggak sih fitur keamanan lainnya? Fitur keamanan dari sisi fitur keamanan untuk mata ini ya mereduksi pancaran sinar biru. Dia kita udah sebelum kita pasarkan si laptop dengan layar Asus OLED ini layarnya udah kita minta sertifikasi dari TUV Rainland ini badan sertifikasi untuk keamanan khususnya untuk mata. Dia menilai bahwa layar Asus OLED ini dia sudah terbukti bisa sampai 70% mereduksi pancaran sinar biru tadi, warna biru. Jadi jauh lebih aman dibandingkan dengan layar IPS atau mungkin juga layar OLED biasa. Jadi Asus OLED ini di balik layar di balik panel jenis OLED yang digunakan ada banyak teknologi di baliknya. Jadi kombinasinya antara mulai dari sertifikasi TUV Rainland tadi, ada ultra fast response time yang 0,2 milisecond tadi, sama akurasi warna macam-macam. Jadi ada berbagai teknologi di balik Asus OLED. Nah, kalau ngomongin layar OLED kan ya, kalau misalnya setahu gue nih ya Mas, misalnya kalau di smartphone itu kan kalau layar OLED kalau nggak salah panelnya tipis ya. Di laptop juga mungkin tipis nggak sih? Tipis juga ya. Nah itu mempengaruhi form factor-nya nggak sih nanti, form factor laptop ke depannya? Dari sisi panel dia memang bisa desain lebih tipis dibandingkan dengan layar jenis TN ataupun yang IPS. Dari sisi ketebalan juga tentunya bisa mereduksi tebal laptopnya nanti, tebal keseluruhan si laptopnya nanti dengan menggunakan layar Asus OLED ini. Dari dengan ketebalan yang jauh lebih tipis, tetapi kita punya dapat layar dengan akurasi warna atau tingkat kecerahan yang jauh lebih baik, dan ini tentunya sangat bermanfaat buat pengguna laptop khususnya sih. Nah, layar OLED nih biasanya kalau gue nih reviewer sering bikin unboxing gitu ya, bikin video review gitu, ngeliatin kalau bedanya nggak enak nih kalau ngerekam HP layar OLED misalnya itu flicker. Nah, layar OLED-nya Samsung gimana nih? Tapi ya flicker itu memang di beberapa merek aja sih, karena kan merek layar OLED nggak cuma satu ya, jadi banyak. Nah, Asusnya OLED buatan Asus ini flicker free nggak? Itu juga ya, dia ada teknologi yang membuat frame rate yang dihasilkan si layarnya ini juga lebih stabil, jadi bisa mereduksi flicker free. Itu juga salah satu bagian dari teknologi yang diciptakan untuk mereduksi kelelahan dari mata. Jadi selain dari pancaran sinar birunya, dari sisi flickernya pun udah ditekan. Jadi dari sisi mata pengguna itu juga lebih nyaman karena ini sertifikasi TUV Rainland itu menyeluruh. Jadi bisa lebih menjamin mata pengguna itu lebih nyaman. Jadi apakah layar OLED di laptop yang nanti bakal dikeluarin sama Asus, apakah teknologinya sama smartphone-nya Asus yang pakai layar OLED juga? Prinsipnya sih teknologinya sama, dia juga sama-sama menggunakan panel jenis OLED, tapi tentunya di smartphone sama di laptop ini ada perbedaan yang ada perbedaan yang cukup
cukup terasa mungkin dari awal-awal ya, karena kan untuk layar OLED di smartphone ini udah cukup lama, udah dari beberapa tahun belakangan udah banyak panel yang diciptakan untuk smartphone, panel OLED. Sementara untuk panel OLED di laptop ini baru sekitar setahun belakangan dikembangkan, dan tentunya mungkin secara teknologi layar OLED di smartphone ini sudah lebih matang, tetapi dalam waktu dekat ke depan tentunya layar OLED di laptop akan semakin bisa mengejar ketertinggalannya dibanding layar OLED di smartphone. Tapi ini kan kaitannya juga dengan produsen si panel layarnya juga kan. Produsen panel layar di global itu ya kita bisa lihat ada beberapa yang bisa bikin panel OLED, baik untuk TV, baik untuk smartphone, untuk laptop juga. Produsennya sih biasanya itu juga sih. Iya, itu juga ya. Iya. Biasanya. Nah, soal produsen panel ini kan kalau gue baca berita infonya kan di sedikit agak terganggu nih sejak pandemi ini. Oh ya. Maksudnya produksinya ya, handphone, makanya ada beberapa yang telat rilis kan. Ya. Ini dengan ketersediaan untuk Asus nih layar. Untuk layar OLED sendiri karena masih baru, memang ketersediaannya belum banyak. Tetapi dibandingkan dengan panel jenis TN atau IPS, apalagi yang 14 inci, itu akan semakin banyak layar Asus OLED nantinya. Sebagai gambaran aja, di pasar global saat ini, panel layar untuk 14 inci itu udah semakin jarang diproduksi, karena tren penggunaan laptop sendiri di pasar dunia dan juga pasar Asia Pasifik itu udah mulai mengarah ke laptop 15 inci, 16,6 lah ya. Atas ya. Sementara penggunaan layar 14 inci user masih pakai 14 inci. Padahal di negara lain di Asia Pasifik apalagi di global itu mereka udah beralih ke 15 inci. Nah, ini membuat pasokan layar untuk 14 inci semakin sedikit. Jadi kesempatan ini juga ya udah karena produsen global udah jarang memproduksi panel 14 inci, sekalian aja kita beralihnya ke OLED langsung. Jadi selain kita fokus ke produksi layar 15 inci, kita juga fokus menggunakan panel OLED ke depannya. Jadi dari sisi kapasitas produksi, mungkin yang 14 inci jenis IPS atau jenis TN itu akan dikurangi, tetapi 15 inci dan yang menggunakan OLED akan semakin banyak dari Asus ke depannya. Ini nih, Mas Firman, ada sedikit ini ya. Tadi baru keinget gitu ya, ada pertanyaan. Apakah langkah Asus dengan menghadirkan laptop dengan layar OLED itu menjadi salah satu strategi dalam tanda kutip masifnya pasar tablet sekarang di Indonesia, di Asia, di global ya, selama COVID, apalagi kan tablet naik lagi nih sekarang pasarnya. Apakah menjadi salah satu strategi untuk mengatasi masifnya pasar tablet sekarang yang lumayan besar? Bahkan sekarang model-model smartphone udah pada berani nih masuk ke ranah tablet, bahkan masuk ikut juga ke ranah laptop. Apakah ini jadi salah satu strategi Asus? Iya, kita ngelihatnya si layar OLED ini akan jadi layar untuk panel di masa depan. Jadi di smartphone kan udah, di laptop udah mulai, di tablet mungkin. Makanya kita ingin jadikan layar Asus OLED ini sebagai standar untuk laptop kita ke depan. Akan semakin banyak lagi nih tipe laptop Asus yang menggunakan layar Asus OLED dibandingkan dengan layar yang menggunakan IPS atau yang TN misalnya. Nah, ini merupakan sebenarnya bukan strategi kita untuk menahan pertumbuhan si tablet, tetapi memberikan opsi tambahan ke pengguna bahwa layar laptop itu kualitasnya juga bisa semakin improve dibanding beberapa tahun terakhir. Jadi kan kalau
ngelihat tren pertumbuhan layar laptop itu belakangan kan cuman paling Itu nambah aja gitu ya. resolusi, nambah refresh rate atau response time itu aja. Tapi dari sisi kualitas warna apa segala macam memang meningkat, tapi nggak signifikan. Nah, terobosan berikutnya adalah penggunaan layar OLED ini. Makanya kita ingin jadi pionir, kita ingin jadi yang pertama menghadirkan laptop dengan layar OLED. Nah, sementara untuk yang user yang butuh perangkat tablet misalnya, nah laptop kita pun juga kan kita hadirkan dengan Asus OLED dan bisa touchscreen. Jadi bisa selain jadi laptop. Bisa touchscreen juga nanti. Mantap ya berarti. ZenBook yang Flip udah ada yang touchscreen layar Asus OLED-nya, dan ke depan mungkin ada VivoBook yang Flip juga menggunakan layar touchscreen layar Asus OLED. Jadi banyak ini. Ke depan sih bakal ada banyak laptop yang touchscreen dan sudah Asus OLED. Jadi nggak perlu beli laptop dan beli tablet, ya cukup beli laptop satu gitu ya. Gitu. Mantap. Asus sendiri nggak berminat bermain di tablet ya? Belum ada rencana lagi sih. Setelah kemarin terakhir 2016 kita di Indonesia main tablet, udah gitu ngelihat kayaknya pasar di Indonesia untuk tablet udah kelihatan, ya kalau nggak tipe ini ya nyarinya tipe yang itu. Terakhir gue ini deh, Mas Firman, yang tablet Asus tuh yang barengan sama Zenfone 6 yang generasi awal. Ya, yang PhonePad. Kan ya? Ya. Itu terakhir kita di situ. Ya karena pasarnya waktu itu udah mulai lari ke smartphone, udah mulai tergerus kan tablet sama smartphone waktu itu, dan udah segmented banget. Yang nyari tablet itu ya biasanya kalau itu lagi. Ya nggak merek yang itu, merek yang satunya udah. Yang tengah-tengah ini udah nggak worth it kayaknya. Mending main di yang emang dikuasai lah ya, maksudnya laptop. Ya, kan kita tahu ya Asus ini kan penguasa untuk di pasar laptop ya. Sekarang berapa ya itunya market share di Indonesia ya, Asus terakhir ya? Kalau untuk consumer itu yang mulai dari high end sampai low end, untuk yang notebook biasa itu sekitar 30-40%. Untuk yang gamingnya itu di atas 50 sekarang. Udah dominan, yang ROG khususnya yang berbasis Nvidia GeForce RTX itu udah di atas 50%. Ya, mungkin pertanyaannya agak melenceng dikit dari ini. Ini sekarang yang seperti tadi Faisal bilang kan, ada beberapa pemain baru yang di pemain yang dulunya di handphone sudah mulai mencoba masuk ke pasar laptop nih. Ya. Respon Asus sendiri gimana nih dapat kedatangan pemain-pemain baru nih terutama dari China ya? Ya. Kita ngelihatnya ini kompetisi yang menarik ya. Dari sisi end user pasti jadi ada banyak pilihan laptop yang bisa mereka pilih, bisa mereka beli. Tapi dari sisi kita ngelihatnya dengan masuknya pemain-pemain smartphone ke industri laptop, ini juga menandakan bahwa pasar untuk laptop itu sangat besar sekali, bahkan saking besarnya mereka pun ingin kebagian. Seksi banget gitu. Iya, di industri ini. Jadi yang tadinya mereka anteng-anteng aja jualan smartphone, laptop pasarnya lagi gila nih, makanya kita lari ke sana. Nah, jadi ya kita ngelihatnya sebagai potensi sih. Tapi dengan hadirnya si pemain-pemain smartphone di pasar laptop ini juga kita ngelihatnya kalau misalnya mereka bisa bikin seperti ini, ya pasti kita harusnya bisa bikin lebih bagus lagi. Kan sebagai senior harus mengajari adik-adiknya. Ya, gitu. Nah, ada satu pemain yang mungkin semua sudah tahu lah ya, maksudnya pada saat dia di smartphone itu, pasar smartphone itu salah satu cirinya adalah dia banyak ngeluarin produk dengan spek tinggi, harga murah ya. Mungkin lu udah tahu lah ya. Nah, itu dia juga mulai bermain di sini kan. Gimana nih lu kalau misalnya dia menerapkan strategi itu di pasar laptop nanti, gimana lo antisipasinya ini dengan harga yang untuk di laptop kita memang ada tipe-tipe tertentu yang memang ditujukan untuk entry level user, jadi harganya murah. Cuman ya tentunya kita nggak bisa set sampai segitu murahnya, karena dibandingkan produsen-produsen lain yang ada di kisaran harga yang sama,
kita menawarkan teknologi yang lebih lengkap, ya lebih menarik dan ya sudah terbukti lebih banyak diterima oleh pengguna. Jadi untuk mengatasi mereka, ya kita hadirkan inovasi-inovasi yang supaya user tetap lebih milih laptop Asus dibandingkan laptop lain yang meskipun harganya murah, tetapi ya kita harus punya sesuatu yang lebih, ya contohnya ini penggunaan layar OLED. Mungkin ya yang lain-lain mereka masih pakai layar panel biasa. Jadi untuk laptop di harga yang sama, misalnya punya mereka harganya sekian, punya kita harganya sedikit lebih mahal, tapi spesifikasi sama misalnya. Nah, coba aja dijembrengin sebelahan, layarnya di set brightness-nya maksimal, misalnya bisa kelihatan nanti, oh ini sesuatu yang nggak bisa dilihat dari spesifikasi, tetapi kalau ditaruh sebelah-sebelahan bisa kelihatan bedanya kayak apa, misalnya kayak gitu. Tapi kan bukan gaya Asus bikin compare sebelah-sebelahan, Mas. Iya. Tapi ya dari sisi user mereka pasti bisa lihat. Siap Ibarat tempur kalau minyak angin tuh jangan coba-coba gitu ya. Biasa kan makanya kita juga meskipun pandemi kita masih tetap hadir juga di pasar offline. Jadi Asus Store itu tetap ada, tetap buka. Jadi orang yang mau beli bisa lihat dulu barangnya. Kalau misalnya toko-toko partner Asus yang menjual nggak cuma Asus, misalnya laptop tipe lain, termasuk dari produsen yang baru bermain di pasaran, bisa dilihat secara langsung mereka sebelum memutuskan untuk membeli, apa sih kelebihan kita dibanding laptop-laptop dari pemain baru, selain dari sisi spesifikasi dan harga. Pasti kita punya kelebihannya, gitulah. Nah, balik lagi ke Asus OLED nih, Mas Firman. Nah, berarti nanti ke depannya apakah garansi Asus bakal menambahkan keamanan tersebut? Maksudnya jaminan lah buat pengguna kalau misalnya ada apa-apa ke layar OLED-nya atau enggak? Dari sisi dari sisi after sale service, kita juga pasti ada aspek khusus yang mengcover untuk masalah layarnya. Jadi dari sisi pengguna, secara default si laptop Asus OLED ini ada fitur yang bisa mencegah layarnya cepat burn-in. Jadi ada dari software My Asus itu kan di laptop kita, semua yang laptop kita dijual itu ada software My Asusnya. Nah, buat layar yang laptop yang pakai layar Asus OLED, di My Asusnya itu ada defaultnya, dia akan semacam ada screensaver atau apa yang bisa membuat layar Asus OLED ini supaya nggak nampilin gambar yang sama secara terus-menerus non-stop. Jadi fitur ini bisa membuat layar Asus OLED-nya nggak cepat burn-in gitulah. Jadi secara default usernya nggak usah ngapa-ngapain, itu opsinya ada. Jadi bisa memperpanjang umur si panelnya sendiri. Tapi dari sisi service center, kalau misalnya memang ada kerusakan di panelnya, tentunya kita juga ada yang layanan Asus VIP warranty misalnya, itu juga bisa mengcover kerusakan dari panel layarnya, tergantung kondisi yang dialami si penggunanya masing-masing itu sih. Oh, jadi yang mau beli ada jaminan keamanan, sama ada fiturnya My Asus ya. Dari My Asus itu ada settingnya. Jadi kalau beli laptop Asus ada banyak software, misalnya My Asusnya jangan di-uninstall, itu penting banget. Biasanya di-uninstall sama itu antivirus tuh yang merah. Antivirus Asus itu jangan di-uninstall. Nah, kan biasanya nih ya, Mas Firman, kalau di ZenBook yang layar OLED yang di layar sekunder kan itu berarti kan cocoknya buat para kreator konten. Ya. Sementara Mas Firman tadi bilang bakal ada di laptop mainstream seperti ya VivoBook sepertinya. Nah, apakah kedepannya kan layar OLED tuh kayaknya lebih maksimal kalau digabungin sama kayak misalnya GPU discrete kayak dari seri Nvidia gitu ya. Nah, apakah nanti kedepannya seri VivoBook ataupun ZenBook juga semuanya bakal punya GPU discrete atau pakai karena sekarang Intelnya Gen 11 atau udahlah memanfaatkan Intel grafik yang ada aja. Itu sesuai dengan produk yang kita hadirkan ke segmennya masing-masing. Dari sisi grafis kita akan ada banyak pilihan. Ada yang Intel Integrated Graphics, Intel Xe Graphic misalnya kita hadirkan, tapi buat user yang butuh GeForce MX series misalnya, kita juga ada layar laptop Asus OLED yang udah pakai
Intel ada, yang Nvidia MX 330 ada, atau perlu yang Nvidia GeForce juga ada juga pilihannya yang menggunakan layar Asus OLED. Sekarang ini sudah beredar di Indonesia, baru kemarin dia menggunakan GeForce RTX, GeForce 1650 itu sudah Asus OLED. Jadi tipis, sudah pakai GeForce 1650, performanya udah cukup memadai untuk ukuran laptop tipis, dan itu sudah Asus OLED juga. Nah, untuk yang RTX-nya itu ada di ZenBook Pro Duo, jadi layar Asus OLED, ZenBook, dan dia pakai GeForce RTX 3060 kalau nggak salah. Ini ngelihat di Google, tadi Mas Firman bilang ZenBook 15 OLED. Tipis udah pakai 1650. Iya. Mantap ya. Iya. Ada ininya tetap pakai ergolith ya? Iya, pakai ada ergolith. Mantap sih. Ini tipis banget. Kayak bezel-less ya. Desainnya tuh lebih ke bezel-less tuh. Ini mah mantap sih. Apalagi ada ini ya, layar sekunder yang di trackpad itu. Tetap ada ya. Itunya ada screenpad plus. Itu OLED juga apa IPS? Kalau yang screenpad-nya masih IPS, tapi layar utamanya udah Asus OLED. Okay. Nah, ini kan Mas Firman kayaknya udahlah pihak Asus Indonesia bakal nge-launching banyak nih, udah dipersiapin serinya satu-satu gitu ya, ibaratnya. Nah, sekarang kan lagi langka nih chip, ini di luar konteks ya, lagi langka banget nih chip, Mas Firman juga tahu. Nah, apakah Asus terimbas sama kelangkaan chip ini, terus akhirnya untuk memenuhi permintaan konsumen tuh ya ngelihat seri mana yang laku, mana yang enggak gitu. Jadi yang enggak tuh mungkin discontinue, gimana sih? Apakah terimbas kayak gitu juga? Kita juga terimbas banget sebenarnya. Enggak cuma kita, brand-brand kompetitor pun yang main di pasar Indonesia nggak ada yang nggak terkena imbasnya dari pandemi dan chip shortage ini, mulai dari CPU, GPU sampai panel. Karena semuanya shortage, kita semua terimbas, apalagi yang bermain di pasaran Indonesia. Karena dari produsen panel, produsen CPU, GPU, mereka juga kan pasti lebih harus pinter-pinter ngealokasiin, karena produksinya sedikit, mereka juga harus nge-share ke negara ini sekian, negara ini sekian, negara ini sekian, dan dari setiap brand pun jadinya kebagiannya semakin sedikit. Nah, untuk mengatasinya, mau nggak mau kita harus alokasi. Jadi kita misalnya Asus tipe ini kita dapatnya cuma sekian, kita misalnya order ke pusat untuk model ZenBook misalnya kuantitinya sekian, ternyata dari sisi produksi cuma bisa sedikit. Nah, begitu barangnya nyampe ke pasar Indonesia, kita harus pinter ngatur gimana cuma barang yang cuma sedikit ini bisa kita terserap pengguna. Misalnya daerah Sumatera butuhnya sekian, ya udah kita kirim ke sana. Kalimantan sekian, atau Jawa sekian, Sulawesi sekian. Jadi sebisa mungkin nggak ada barang yang numpuk di gudangnya distributor atau di gudangnya toko-toko. Jadi agak susah karena alokasinya udah di set nih masing-masing. Karena nanti dikiranya Asus goib gitu ya. Ya sekarang laptop pun udah goib, nggak handphone aja yang goib, laptop pun udah goib. Soalnya lihat di online nih, di official store-nya Asus, stok habis gitu ya. Berarti kan fokusnya ke offline nggak sih nanti? Di offline tetap kita fokus. Jadi kita juga masih tetap buka Asus official store di offline di beberapa kota di Indonesia, dan juga di online juga kita mulai fokusin karena untuk meminimalisir barang numpuk di gudang padahal demand lagi tinggi. Kalau misalnya kemarin kan kita masuk berapa, udah kita langsung sebar aja. Ada toko atau ada dealer yang request, kita langsung kirim. Padahal belum tentu demand mereka ada di sana. Jadi ya sekarang kita harus optimalkan karena barangnya memang cuma sedikit dari pusat. Ya gimana caranya? Ya kita bikin store offline sama online supaya begitu barang nyampe langsung diserap pengguna, kayak gitu sih. Oh ya, ini mumpung ada Mas Firman nih di sini, saya mau nanya. Banyak pertanyaan dari pembaca nih, bro, soal smartphone nih. Asus ini kan sudah kayak nggak kedengar nih suara di masalah smartphone. Sebenarnya masih pengen main di segmen itu nggak sih? Kalau misalnya pengen main, fokusnya mungkin yang lebih kedengaran mungkin untuk handphone di ROG Phone ya, ROG Phone yang mungkin
Jadi kita cuma ngembangin smartphone gaming di ROG Phone dan di smartphone yang flagship kita yang Zenfone series. Jadi Zenfone 6 kita hadirin, Zenfone 8 kita hadirin. Mungkin ke depan juga akan kita hadirkan seri-seri Zenfone lainnya, tapi ya kita nggak lagi main di Zenfone yang harganya entry atau mainstream. Kita cuma fokus di smartphone yang flagshipnya. Dan memang kita juga nggak nyasar untuk semua orang, nggak nyasar untuk semua pengguna, nggak ngejar market share, tetapi kita lebih memenuhi kebutuhan si fansnya Zenfone, misalnya mereka, wah Zenfone mana nih, belum ada lagi yang baru, kita tetap hadirkan buat mereka, cuman kita nggak hadirkan yang entry, mainstream, kita udah nggak lagi di sana. Tapi untuk smartphone masih kita tetap produksi ke depannya. Cuman di segmen premium itu kan. Ya. Asus sendiri tidak tertarik ya, maksudnya secara experience kan Asus sudah punya pengalaman membuat handphone gaming yang sukses ya di ROG. Kenapa itu tidak dibawa ke segmen yang mid end, walaupun tadi lo udah bilang nggak mungkin Asus tidak mau masuk ke situ ya. Cuman kenapa tidak bikin, sekarang kan banyak nih handphone gamingan yang di kelas-kelas menengah bawah ya. Yeah. Nah, Asus kenapa nggak pengen masuk di situ yang emang bikin handphone gaming bener ya kayak ROG, cuman dengan harga yang lebih relatif murah gitu dibanding ROG Phone yang premium gitu. Ya. Sebenarnya ya dulu kita mulainya dari sana. Kita sebelum kita masuk ke ROG Phone ini kan kita mulai dari Max Pro M1, Max Pro M2 ini kan kita sasarkan sebagai smartphone gaming terjangkau untuk semua orang. Tapi berdasarkan dengan perkembangan, dengan teknologi yang kita hadirkan, dengan fitur-fitur baru yang kita hadirkan, kayaknya untuk jual smartphone gaming untuk yang harganya mainstream atau harganya terjangkau ini nggak masuk lagi, nggak nutup lagi. Dari sisi experience mungkin nggak dapat feel-nya tuh nggak dapat kayak dibandingkan ROG Phone, tetapi dari sisi pricing, misalnya kita jual smartphone dengan model kayak ROG Phone harganya di bawah 6 juta misalnya, nggak nutup itu. Jadi ya sebaiknya nggak balik modal ya. Ya kita fokus di menghadirkan smartphone dengan experience maksimal, tapi ya dengan segala macam kelebihan yang ditawarkan, tapi ya jadinya harganya nggak bisa main di mainstream atau ke bawah gitu sih. Pasarnya udah jelas lah kalau harga Ya. di ROG ya. Ya mungkin memang nggak menyasar untuk ke semua orang, tapi kita punya niche market yang memang mereka butuh itu gitu. Pasar ke depannya gimana? Sekarang dan mungkin ke depan gimana sih di Indonesia? Untuk gaming ini baik di smartphone baik di laptop memang growing-nya tinggi banget, bisa dilihat dari dari berbagai macam lembaga riset itu mengumumkan bahwa tren gaming itu tumbuhnya lumayan eksponensial dari tahun ke tahun. Apalagi masa pandemi ini juga justru memicu orang-orang yang tadinya mereka kemana-mana keliling-keliling jalan-jalan dan nggak bisa banyak keluar rumah, ya mereka larinya ke game. Jadi kebutuhan akan laptop gaming, PC gaming, dan juga smartphone gaming ini banyaknya produsen-produsen yang mulai beralih ke perangkat-perangkat gaming di pasaran Indonesia juga. Mulai tergoda bermain di laptop ya. Bermain di laptop, bermain di smartphone gaming, lebih seksi, pasarnya gede gitu. Itu gede banget. Kebutuhannya tuh udah pasti gitu ya kalau laptop, smartphone gaming gitu ya. Daripada buang-buang tenaga di entry level ya. Nggak cuan. kan klasik aja gitu. Kalau kan dulu tuh terakhir Zenfone C gitu ya, Zenfone 4, 5, Zenfone 6. Terakhir di Max Pro M2 itulah, Max Pro M2. Terus ada Max itu Max Pro M2 masih sampai sekarang masih ada komunitasnya loh Mas Firman? Masih yang pakai juga masih banyak. Custom ROM, Google Camera, banyak banget itu komunitas. Jadi komunitasnya memang tukang ngoprek sih. Ya, biasanya memang dari kemarin-kemarin yang user smartphone Asus ini emang yang tukang ngoprek-ngoprek gitu sih. Jadi setelah update OS-nya udah berhenti karena kita cuma provide 2 kali update,
untuk OS-nya ya udah mereka nyari customer masing-masing, jadi pasang sendiri, software kamera juga mereka pasang sendiri ya kayak gitu. Cuman ya karena ya itu dari sisi bisnis untuk mainan di smartphone entry atau mainstream itu udah kurang udah kurang. Ibaratnya udah padat lah ya. Ya udah padat banget dan persaingannya udah gila-gilaan. Jadi ya udahlah kita main di yang segmented udah aja. saling perang harga kapan nyari untungnya kan. Jadi, bahkan kalau saking seringnya launching kan produk kita dibunuh sama saudaranya sendiri ibaratnya kan gitu. Iya, kasihan ke konsumen sebenarnya kalau kayak gitu. Ya. Nah, Mas Firman, balik lagi nih ke layar OLED. Ya. Apakah kedepannya selain ZBook sama VivoBook, TUF Gaming juga bakal pakai layar OLED juga nggak? Atau ROG juga? Kedepannya ya, layar Asus OLED ini akan kita hadirkan di lini produk Asus laptop sebanyak mungkin sih. Ke depan sampai akhir tahun ini aku dapat informasinya rencananya sekitar 30% tipe laptop Asus yang terbaru itu udah pakai OLED. Tapi ke depan di 2022 mungkin bisa sampai 50% laptop yang kita masukin itu udah pakai Asus OLED semua. Jadi nggak cuma di ZBook, VivoBook, tapi pastinya di ROG pun di TUF Gaming akan ada yang menggunakan Asus OLED ke depannya. Banyak lah pokoknya Mah ya. Banyak pokoknya. Lebih mahal nggak kira-kira? Nah, ini pasti banyak yang penasaran nih. Ya itu karena sekarang kan teknologi panel Asus OLED ini teknologi layar OLED itu masih relatif baru banget di laptop, belum kayak di smartphone ataupun kayak di TV misalnya. Ya di smartphone dan di TV pun panel OLED pun masih lebih mahal dibandingkan panel IPS misalnya. Tapi mau nggak mau memang bisa jadi lebih mahal laptop dengan layar Asus OLED, harganya tentunya akan bisa ditekan. Jadi sekarang memang masih mahal, tapi setahun 2 tahun ke depan layar OLED di laptop ini akan menjadi mainstream sih menurut ya, kami. Kayak smartphone lah ya, awalnya mahal, terus sini murah gitu ya. Nah, kalau dari gue sih, jadi sebenarnya gue penasaran nih Mas Firman. Tadi kalau misalnya bahas ke belakang kan ada beberapa brand smartphone yang mulai terjun ke laptop gangguin Asus gitu ya. Nah, tapi mereka tuh mengandalkan kayak misalnya aplikasi yang memaksimalkan ekosistem mereka gitu. Ya. Kayak kan Asus udah punya smartphone, terus udah juga punya ya periferal lah, aksesoris. Nah, apakah Asus pun bakal ngeluarin hal yang sama lewat aplikasi My Asus misalnya? Sebenarnya dengan My Asus itu kita menyediakan support bahkan untuk berbagai macam smartphone misalnya, nggak cuman ekosistem tertutup. Jadi kalau misalnya brand yang satu sama brand yang satunya, mereka misalnya bisa koneksikan smartphone mereka dengan laptopnya dengan lewat aplikasi mereka seamless gitu. Nah, dengan My Asus ini sebenarnya kita mendukung platform semua merek. Jadi yang penting smartphone-nya Android atau smartphone-nya pakai iOS itu bisa bisa saling komunikasi dengan laptop Asus lewat My Asus ini. Jadi nggak tertutup cuma untuk Zenfone saja, untuk ROG Phone saja. Smartphone Android semua brand itu bisa komunikasi dengan laptop lewat My Asus ini. Jadi nggak bukan ekosistem yang tertutup, kita open ekosistem sih sebenarnya. Laptop senior mah baik ya berarti ya. Kita mah open aja lah buat saya. Open aja lah, jangan ditutup-tutup ya. Iya. Ya itu aja sih kalau dari gue ya Pak. Paling kalau gue sih penasaran sama ya device-nya, mungkin ya Mas Firman ntar bisa lah review. Karena penasaran gini. Gue kan kalau misalnya gue nyobain IPS sama TN itu kan beda jauh ya. Kalau TN kalau misalnya laptopnya ditutup, layarnya jadi putih gitu ya. Kalau IPS masih bisa kelihatan dengan jelas. Nah, OLED ini nih yang bikin penasaran. Apakah kalau di OLED-nya smartphone kan hitam banget ya, warna banget. Nah, ini di laptop Asus tuh nanti kayak gimana gitu. Jadi pengen nyobain banget sih sebenarnya. Teknologinya sih kurang lebih sama true black segala macam, akurasi warna sama seperti di layar OLED di smartphone. Tetapi nanti mungkin bisa lihat langsung head to head laptop kita yang Asus OLED dengan tipe yang sama tapi masih menggunakan IPS. Ini improve-nya cukup signifikan dari sisi kualitas tampilannya. Jadi bisa nanti lihat langsung seperti apa. Apakah nanti improve-nya termasuk ke baterai nggak?
panel OLED ini lebih hemat energi karena kan dia kalau dia hitam ya dia benar-benar mati LED-nya ini dibandingkan IPS dia kan masih nyala tapi mancarin sinar redup. Nah, kalau yang OLED kan benar-benar dimatiin sama dia LED-nya. Jadi dia lebih hemat energi. Dari sisi penggunaan daya tentunya akan lebih hemat baterainya. Si panel layar Asus OLED ini. Nah, apakah ke depannya nanti laptop Asus terbaru udah embed Windows 11 atau Windows 10 upgradable? Ya. Apa langsung Windows 11? Untuk yang sekarang ini udah beredar, udah ada 400 di daftar kita ada 400 tipe laptop yang udah beredar di pasaran termasuk di Indonesia yang siap upgrade ke Windows 11. Tetapi untuk barang-barang yang hadir pertengahan atau akhir November nanti itu akan sudah embed langsung dengan Windows 11 nanti di sana. Jadi yang sekarang ini yang udah beredar ada sekitar 400 tipe itu siap di-upgrade ke Windows 11, tapi yang akan datang di November sampai di akhir tahun nanti udah langsung Windows 11. Sayangnya salah satu dari 400 itu nggak ada laptop saya. Itu dia. Persyaratannya dari si Microsoft agak berat juga. Jadi jujur kemarin tuh nyobain pakai USB install berat nggak kuat. Iya. Jadi ya dari sisi RAM juga harus lebih tinggi, lebih besar, terus prosesornya juga harus ada TPM modulnya TPM, juga, ya kayak gitu. Jadi itu requirement dari sananya sih. Jadi Intel seri 7 nggak bisa sih pas kemarin ngecek. Ya, untuk yang seri 7 mesti upgrade. Mesti upgrade laptop, nggak bisa. Pak Boy ada lagi? Ini ada program trade-in nggak? Langsung nyari trade-in. Kalau dari Asus Indonesia karena kita nggak jualan, kita cuma nyambungin antara pabrik sama distributor. Biasanya program-program itu yang ngadain si partner kita dari distributor kita atau dari master dealer kita biasanya ngadain kayak gitu. Kita Asus Indonesia ini jadi prinsipal cuman nyambungin antara pabrik dengan si produsen di distributor gitulah. Jadi pengen nuker. Biasanya yang ngadain program itu ya dari partner kita sih. Jadi kalau misalnya kayak di Erafon gitu, mereka suka ada program untuk tambah atau apa kayak gitu sih. Kalau tukar tambah biasanya lebih murah. Iya, memang begitu sih mereka. Jadi mendingan kita jual dulu ke user, baru kita beli lagi kayak gitu sih. Oh, Alex berbicara langsung. Ya. Itu mah nggak trade-in. Itu kalau mau trade-in yang misalnya diadain sama si Erafon misalnya ya mau nggak mau ya kita terima nasib dipatok harganya segitu. Mas Firman, ada salah satu ini pertanyaan iseng lagi sih. Jadi ada salah satu brand smartphone yang masuk ke laptop bakal kayaknya menurut Asus nih ya, ini menurut Asus apakah rasio tradisional tersebut 3:2 bakal ada lagi karena jujur, gue sebagai user juga ngerasa enak ya ternyata jadi lega, tapi memang jadi lebih kelihatan bantet si laptopnya. Ya. Itu kayak gimana? Menurut pendapat Mas Firman? Memang ke depan dengan tren penggunaan laptop di masa depan kelihatannya memang resolusi yang rasionya si layar ini nggak lagi 16:9 kayak biasa. Jadi tren kedepannya kebutuhan user ini butuh untuk nampilin lebih banyak konten di layar monitor. Kalau misalnya 16:9 kan, misalnya kita buka file Excel harus scroll banyak ke bawah ngelihat, atau misalnya kita buka browser harus scrollnya lumayan lebih banyak. Nah kedepannya tren dari sisi penggunaan itu memang aspek rasionya itu nggak 16:9 lagi, mulai 16:10 bahkan sampai 4:3. Jadi makanya di laptop gaming pun kita hadirkan dengan layar yang 16 inci, tapi rasionya 16:10, nggak 16:9. Nah, kedepannya tentunya nggak cuma di laptop gaming, di laptop mainstream pun akan hadir dengan layar yang rasionya 16:10. Atau mungkin ya ke depan 4:3 pun bisa jadi akan kita hadirkan lagi. Karena kan di Windows 11 ada fitur baru yang 4 aplikasi bisa jalan bareng soalnya. 3-4 bisa jalan bareng. Ya. Kalau 16:9 kayaknya sempit soalnya kan. Iya, gepeng-gepeng gitu kan jadi. Gepeng gitu. Iya. Tungguin juga reviewnya di Telset. Oh ya, siap. Nah, itu tinggal publish sebenarnya. Itu dia berarti kan dulu terus kemarin. Itu pas nyobain enak banget loh Mas Firman. Oh, ya? 5,9 inci
Yes. terus powerful, kameranya 2 tapi bukan gimmick. Kan Ini- sekarang kamera bisa 4 gimmick semua gitu ya. Nah ini 2 meskipun sensornya ya nggak sampai 108 megapiksel tapi hasilnya bagus Ya. dan bisa Gcam. Nah, Nah, ya itu aja kali ya. Siap. Itu aja ngobrol-ngobrol kita nih di podcastnya Telset bareng sama Mas Firman, Head of PR Asus Indonesia. Ngobrol ngalor ngidul dari Asus OLED ke smartphone, ke pasar, wah lengkap pokoknya. Jadi bisa jadi informasi juga buat kalian yang mau beli laptop di tahun ini ya Mas Firman, Asus Ya. OLED. Pokoknya laptop-laptopnya bakal lebih canggih, Lebih murah juga mungkin. lebih murah juga. mudah-mudahan. 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 Oke, gitu aja podcastnya Telset edisi kali ini. Selalu sehat, selalu semangat, dan semoga pandemi ini segera berakhir. Mas Firman, Mas Boy, terima kasih. Thank Terima you. kasih. Terima kasih. Thank you.